Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakakku semua. Selamat datang di Meriam Story Channel. Kisah ini terinspirasi dari kisah nyata dan dibuat untuk pembelajaran. Nama tempat dan karakter dalam kisah ini telah diubah demi menjaga privasi segala pihak. Segala kesamaan dalam kisah ini hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai, biar tidak ada kesalahpahaman. Jangan lupa untuk follow dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten terbaru. Dukungan kalian sangat berarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari terik di padang pasir tak menyurutkan langkah Sultan Abdul Rahman, seorang pemimpin muda yang terkenal dengan karismanya. Siang itu, ia turun langsung untuk menginspeksi proyek pembangunan rumah sakit di wilayah terpencil di Arab Saudi. Mengenakan jubah putih bersih dan sorban emas yang memancarkan kewibawaannya, Sultan berjalan di antara para pekerja dengan penuh wibawa. Namun, sesuatu yang tak terduga mengalihkan pandangannya. Di sudut halaman proyek, seorang perempuan berkerudung sederhana tengah sibuk membersihkan pecahan kaca. Wajahnya memancarkan ketenangan meski peluh membasahi dahinya. Sultan berdiri mematung. Jantungnya berdegup kencang, lebih cepat dari biasanya. Ada sesuatu pada perempuan itu yang membuatnya sulit berpaling. Bukan kecantikannya yang menonjol, tetapi auranya yang begitu menenangkan. Perempuan itu membantu seorang anak kecil yang menangis karena terjatuh di dekat pecahan kaca. Dengan sabar, ia meniup luka di lutut anak itu sebelum membalutnya dengan kain seadanya. "Sudahlah, nak, jangan menangis lagi. Luka ini akan segera sembuh," ucapnya lembut, menggunakan bahasa Arab yang kaku, namun penuh kasih. Salah satu pengawal Sultan memperhatikan perubahan ekspresi pemimpinnya. "Yang mulia, apakah ada sesuatu yang menarik perhatian Anda?" tanyanya sopan. Sultan tersadar, segera mengalihkan pandangan, tetapi bayangan perempuan itu tetap menempel di benaknya. "Siapa dia?" bisiknya perlahan. Pengawal itu mengangkat bahu. "Sepertinya salah satu pekerja rumah tangga di proyek ini, Yang Mulia." Namun, jawaban itu tidak memuaskan rasa ingin tahu Sultan. Hari itu, Sultan memutuskan untuk tinggal lebih lama di lokasi proyek. Ia memperhatikan perempuan itu dari kejauhan. Langkahnya anggun meski sederhana, senyumnya tulus meski lelah terlihat di wajahnya. Sultan merasa hatinya bergetar, sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia, seorang pemimpin yang dikelilingi wanita-wanita bangsawan yang memuja-mujanya, justru terpikat pada seorang perempuan biasa. Di penghujung sore, Sultan tak tahan untuk tidak mengenalnya. Ia memerintahkan pengawal untuk memanggil perempuan itu ke tenda utamanya. Ketika Maya, nama perempuan itu, muncul dengan raut wajah gugup, Sultan merasa jantungnya seolah berhenti berdetak. Maya membungkukkan badan dengan hormat, tidak menyadari siapa lelaki yang berdiri di hadapannya. "Ada yang bisa saya bantu, Tuan?" tanyanya dalam bahasa Arab yang terbata-bata, membuat Sultan tersenyum kecil. "Nama Anda siapa?" tanya Sultan, suaranya lembut namun tegas. Maya menunduk, ragu-ragu menjawab. "Maya, Tuan. Saya dari Indonesia," ucapnya akhirnya. Mendengar nama itu, Sultan merasakan sesuatu yang asing, seolah nama itu akan terus melekat di pikirannya. "Maya," gumamnya pelan, seolah sedang mengecap nama itu dalam hati. Percakapan mereka tidak berlangsung lama. Maya menjawab pertanyaan Sultan dengan sopan dan singkat, tanpa tahu bahwa setiap kalimat yang ia ucapkan semakin membuat Sultan terpikat. Ketika Maya berpamitan dan berjalan pergi, Sultan merasa dunia seolah ikut menjauh bersamanya. Ia berdiri diam di tempatnya, menatap punggung Maya hingga hilang di balik tenda para pekerja. Malam itu, Sultan tidak bisa tidur. Bayangan Maya terus menghantui pikirannya. Wajahnya, suaranya, bahkan cara perempuan itu menunduk penuh sopan santun, semuanya membuat hati Sultan gelisah. Ia mencoba mengabaikan perasaannya, tetapi semakin ia berusaha, semakin kuat rasa itu mencengkeramnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sultan Abdul Rahman merasakan kegelisahan seorang pria yang sedang jatuh cinta.
Sejak pertemuan dengan Maya, Sultan Abdul Rahman tak lagi sama. Ia kehilangan ketenangan yang biasanya selalu menyelimuti dirinya. Hari-harinya kini dihiasi oleh lamunan tentang perempuan sederhana yang datang dari negeri jauh, seorang pekerja biasa yang berhasil mengusik hatinya. Ia bahkan tak lagi menikmati hidangan istana yang biasanya membuatnya bergairah. Pemandangan megah di sekelilingnya terasa hampa tanpa kehadiran Maya. Para pelayan istana mulai berbisik-bisik, khawatir melihat Sultan kehilangan selera makan dan mengurung diri di dalam kamar. Namun, rasa itu tak kunjung reda. Setiap malam, bayangan Maya dengan senyum lembutnya terus menghantui pikiran Sultan. Ia mencoba mengalihkan perasaan itu dengan pekerjaan, memeriksa dokumen kerajaan dan bertemu para penasihat. Tetapi, pada setiap lembar kertas yang ia baca, setiap ruang yang ia masuki, bayangan Maya seolah hadir di sana. Mengapa seorang perempuan biasa bisa membuatku kehilangan kendali seperti ini? Pikirnya sambil mengepalkan tangan di atas meja kerjanya. Sultan akhirnya memutuskan untuk mengetahui lebih banyak tentang Maya. Ia memanggil kepala pelayan proyek yang bertugas di lokasi tempat mereka bertemu. "Ceritakan padaku tentang perempuan bernama Maya itu," perintah Sultan dengan nada tegas, meski sebenarnya hatinya penuh dengan keraguan. Kepala pelayan itu menjelaskan bahwa Maya adalah seorang TKW asal Surabaya yang telah bekerja di sana selama setahun. Ia dikenal sebagai pekerja yang rajin, jujur, dan selalu membantu sesama. Mendengar semua itu, hati Sultan semakin terpikat. Namun, Maya tidak tahu bahwa ia sedang menjadi pusat perhatian Sultan. Hari-harinya berjalan seperti biasa, diisi dengan pekerjaan yang melelahkan. Ia hanya seorang perempuan sederhana yang berjuang untuk menghidupi keluarganya di kampung halaman. Setiap malam, ia menulis surat kepada ibunya di Surabaya, bercerita tentang kehidupannya yang penuh perjuangan di negeri orang. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ada seorang sultan yang diam-diam mengaguminya. Sementara itu, Sultan merasa tak bisa lagi menahan gejolak di hatinya. Ia ingin bertemu Maya lagi, ingin mendengar suaranya, ingin mengenalnya lebih dekat. Namun, sebagai seorang pemimpin, ia tahu bahwa keinginannya ini tidak akan mudah. Perbedaan status mereka seperti jurang yang memisahkan dua dunia. Apa yang akan dikatakan rakyatku jika mereka tahu aku jatuh cinta pada seorang pekerja biasa? Pikirnya sambil memandang keluar jendela istana. Di tengah kegelisahannya, Sultan memutuskan untuk mengirim sebuah hadiah kepada Maya sebagai tanda perhatiannya. Ia memerintahkan seorang pelayannya untuk memberikan sebuah kotak berisi perhiasan dan surat singkat yang ditulis dengan tangannya sendiri. Surat itu hanya berisi satu kalimat, asteris, untuk Maya, dari seseorang yang mengagumimu dari kejauhan. Asteris. Namun, saat pelayan itu menyerahkan hadiah tersebut, Maya menolaknya dengan tegas. "Maaf, tetapi saya tidak bisa menerima ini. Saya tidak tahu siapa yang mengirimnya, dan saya tidak merasa pantas," katanya sambil mengembalikan kotak itu tanpa membuka isinya. Berita tentang penolakan Maya membuat Sultan terkejut sekaligus kagum. Perempuan itu berbeda dari semua wanita yang pernah ia kenal. Jika wanita lain berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian Sultan, Maya justru menolaknya tanpa ragu. Alih-alih membuat Sultan mundur, penolakan itu justru membuatnya semakin yakin bahwa Maya adalah perempuan yang ia cari selama ini. Dia bukan hanya cantik, tetapi juga memiliki harga diri yang tinggi, gumamnya dengan senyum tipis. Namun, Sultan tahu bahwa jalan untuk mendapatkan hati Maya tidak akan mudah. Penolakan itu adalah tanda bahwa Maya tidak akan mudah luluh dengan kemewahan atau kekuasaan. Ia harus menemukan cara lain, cara yang lebih tulus dan lebih dalam, untuk menunjukkan perasaannya. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, Sultan bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia akan melakukan apapun untuk memenangkan hati Maya, tidak peduli seberapa sulit jalannya. Hari demi hari berlalu, namun Sultan Abdul Rahman tak bisa menghilangkan Maya dari pikirannya. Bayangan perempuan itu menjadi semakin kuat, seolah-olah takdir terus mendorongnya untuk bertindak. Dalam kebimbangannya,
Sultan akhirnya mengambil keputusan besar. Ia memerintahkan kepala pelayan istana untuk menyusun sebuah acara penghargaan khusus bagi para pekerja proyek, dengan alasan untuk menghormati kerja keras mereka. Namun, niat tersembunyinya adalah untuk mendekati Maya sekali lagi. Ketika hari acara tiba, Maya hampir tidak percaya bahwa dirinya diundang ke istana. Ia merasa gugup, bahkan nyaris menolak undangan itu jika saja atasannya tidak memaksa. Ini kesempatan langka, Maya. Tidak semua orang bisa masuk ke istana Sultan. Anggap saja ini penghargaan atas kerja kerasmu, bujuk sang atasan. Dengan pakaian sederhana dan wajah penuh kecemasan, Maya akhirnya melangkahkan kakinya ke istana megah yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang lain. Sultan menyambut para tamu dengan senyum hangat, namun matanya terus mencari satu sosok di antara kerumunan. Ketika akhirnya Maya muncul, langkahnya terhenti. Maya tampak begitu berbeda dari perempuan lain di ruangan itu. Tanpa perhiasan mencolok atau gaun mewah, ia justru memancarkan keanggunan yang membuat Sultan terpesona. "Selamat datang, Maya," ucapnya dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Maya membungkukkan badan dengan gugup, masih tidak menyadari bahwa Sultan telah memperhatikannya sejak lama. Selama acara berlangsung, Sultan mencoba mendekati Maya secara perlahan. Ia berbicara dengannya dengan nada santai, menanyakan kabar dan kehidupannya di negeri ini. Maya menjawab dengan sopan, namun singkat, berusaha menjaga jarak. Hatinya dipenuhi pertanyaan, mengapa seorang sultan mau repot-repot berbicara dengannya, seorang pekerja biasa. Ketika Sultan menawarkan untuk mengantarnya melihat taman istana yang indah, Maya merasa terlalu sopan untuk menolak. Di taman itu, Sultan mengungkapkan rasa kagumnya pada Maya, meski ia berusaha menyembunyikan perasaan yang lebih dalam. "Kamu adalah sosok yang luar biasa, Maya. Dedikasimu terhadap pekerjaan dan kebaikan hatimu sangat menginspirasi," ucapnya dengan penuh ketulusan. Maya, yang merasa terkejut dengan pujian itu, hanya tersenyum kecil. Namun, dalam hati ia merasa bahwa perhatian Sultan terlalu berlebihan. Ia mulai merasa tidak nyaman, seolah-olah ada sesuatu yang tidak ia pahami. Percakapan mereka berakhir dengan Maya meminta izin untuk kembali ke tempatnya. Sultan, meski ingin memperpanjang waktu bersamanya, tidak ingin memaksanya. "Terima kasih telah datang ke istana ini. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan, jangan ragu untuk mengatakannya," ujar Sultan sebelum Maya pergi. Namun, ketika Maya berbalik dan berjalan menjauh, Sultan merasakan kekosongan yang begitu mendalam. Ia menyadari bahwa perasaan ini bukan sekadar ketertarikan, melainkan cinta yang sejati. Di sisi lain, Maya kembali ke tempatnya dengan perasaan campur aduk. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dalam cara Sultan memperlakukannya. Ia tahu dirinya hanyalah seorang pekerja biasa, tak pantas berada di dunia Sultan yang penuh kemewahan. Maya mencoba meyakinkan dirinya bahwa tidak ada apa-apa, bahwa ini hanyalah perhatian seorang pemimpin kepada rakyatnya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Malam itu, Sultan tidak bisa tidur. Ia merenung di balkon istana, menatap bulan yang bersinar terang di langit padang pasir. Penolakan halus Maya dalam sikapnya terasa seperti tembok besar yang sulit untuk ditembus. Namun, Sultan tidak ingin menyerah. "Jika aku harus menaklukkan seluruh dunia untuk membuatnya mencintaiku, aku akan melakukannya," gumamnya pelan. Ia tahu, perjuangan ini baru saja dimulai. Setelah pertemuan di taman istana, Sultan Abdul Rahman semakin yakin bahwa Maya adalah cinta sejatinya. Ia tidak lagi bisa menahan gejolak hatinya. Hari-harinya diisi dengan memikirkan cara untuk mendekati Maya tanpa membuatnya merasa tertekan. Namun, di sisi lain, Maya justru merasa semakin bingung. Perhatian Sultan yang begitu besar mulai memberatkan hatinya. Bagaimana mungkin seorang perempuan sederhana seperti dirinya menjadi pusat perhatian seorang sultan? Tak lama kemudian, Sultan memutuskan untuk mengungkapkan isi hatinya. Ia menulis sebuah surat yang syarat dengan ungkapan perasaan,
mengungkapkan betapa ia menghargai Maya bukan karena status atau kecantikan semata, tetapi karena hati dan kepribadiannya. Surat itu ia sertakan dengan sebuah hadiah berupa kalung emas berhias berlian yang berkilauan, sesuatu yang dianggapnya sebagai simbol ketulusan dan penghormatan. Surat dan hadiah itu diantar langsung ke tempat tinggal Maya oleh seorang pelayan istana. Namun, respons Maya di luar dugaan. Saat pelayan istana menyerahkan surat dan hadiah tersebut, Maya langsung merasa tidak nyaman. Ia memandangi kotak mewah itu dengan hati yang berat, lalu berkata dengan suara lembut namun tegas, "Saya sangat menghargai perhatian Sultan, tetapi saya tidak bisa menerima ini. Saya hanyalah seorang pekerja biasa, dan pemberian seperti ini terlalu besar untuk saya." Pelayan itu mencoba membujuknya, tetapi Maya tetap pada pendiriannya. Ia mengembalikan surat dan kotak itu tanpa membukanya. Kabar tentang penolakan Maya sampai ke telinga Sultan hanya beberapa jam kemudian. Saat mendengar itu, Sultan terdiam. Dalam hatinya, ia merasa terluka, tetapi sekaligus semakin terpesona oleh keteguhan hati Maya. Perempuan itu tidak silau oleh kekuasaan atau harta, sesuatu yang jarang ia temui di dunia yang penuh dengan orang-orang yang selalu mencoba menyenangkan dirinya. Dia benar-benar berbeda, gumam Sultan dengan nada kagum. Sementara itu, Maya merasa gelisah. Ia takut penolakannya dianggap tidak sopan oleh Sultan, tetapi ia tahu ia tidak bisa berpura-pura menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya. Maya adalah perempuan yang jujur pada prinsipnya. Ia sadar betul akan batas antara dirinya dan Sultan. Dunia mereka terlalu jauh berbeda, dan Maya tidak ingin terseret dalam kehidupan yang ia tahu bukan miliknya. "Aku hanya ingin menjalani hidupku dengan sederhana," bisiknya pada dirinya sendiri di tengah malam yang sunyi. Namun, Sultan tidak menyerah. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk menemui Maya secara langsung. Kali ini, ia datang tanpa membawa hadiah atau kemewahan apapun, hanya dirinya sendiri dan niat yang tulus. Saat berhadapan dengan Maya, Sultan berbicara dengan nada lembut, berbeda dari biasanya. "Maya, aku tidak mengharapkan kamu menerima hadiahku. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tulus. Aku tidak peduli dengan perbedaan di antara kita, karena bagiku, kamu adalah yang aku cari selama ini," ucapnya, menatap Maya dengan penuh harap. Namun, Maya tetap menunduk, menghindari tatapan Sultan. "Yang mulia," katanya pelan, "saya menghormati perasaan Anda, tetapi saya tidak bisa. Saya hanyalah seorang perempuan biasa. Dunia Anda bukan dunia saya, dan saya tidak ingin menjadi beban bagi Anda." Kata-kata Maya menusuk hati Sultan seperti pedang. Ia merasa kecewa, namun ia tidak melihat penolakan itu sebagai akhir. Baginya, Maya adalah perempuan yang harus ia perjuangkan, tidak peduli seberapa sulit jalannya. Setelah pertemuan itu, Sultan kembali ke istana dengan hati yang berat. Namun, di balik kekecewaannya, ia menemukan tekad yang semakin kuat. Ia sadar bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksakan, tetapi harus diperjuangkan dengan kesabaran dan ketulusan. "Jika ini adalah ujian dari Tuhan, maka aku akan melewatinya. Aku akan menunjukkan pada Maya bahwa cintaku padanya lebih besar dari apapun," pikir Sultan sambil menatap bintang-bintang yang bersinar terang di langit malam. Perjuangannya untuk meluluhkan hati Maya baru saja dimulai. Setelah penolakan Maya yang kedua, Sultan Abdul Rahman merasa kehilangan arah. Seluruh usahanya untuk mendekati Maya seolah hanya berakhir pada dinding yang tak dapat ia tembus. Ia mulai meragukan kemampuannya sebagai seorang pemimpin yang terbiasa mendapatkan apapun yang ia inginkan. Namun, cinta yang mendalam untuk Maya membuatnya tak mampu menyerah. Malam itu, dengan hati yang gelisah, ia memutuskan untuk mencari nasihat dari seseorang yang bijak dan dihormati di negerinya. Sultan pergi menemui Syekh Hasan, seorang ulama tua yang dikenal karena kebijaksanaannya. Syekh Hasan tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggir kota, jauh dari gemerlap istana. Sultan tiba tanpa pengawalan besar, hanya bersama seorang ajudan.
Ketika Syekh Hasan melihat Sultan berdiri di ambang pintu rumahnya, ia segera membungkuk hormat, namun Sultan mengangkat tangannya, meminta sang ulama untuk memperlakukannya seperti orang biasa. Aku tidak datang sebagai seorang sultan malam ini, Syekh. Aku datang sebagai seorang pria yang sedang kebingungan, ujar Sultan dengan suara berat. Setelah mereka duduk, Sultan mulai menceritakan segalanya tentang Maya, tentang pertemuan pertama mereka, tentang perasaannya yang tak bisa ia kendalikan, dan tentang penolakan-penolakan yang ia terima. Ia juga mengungkapkan rasa frustasinya. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana, Syekh. Aku telah mencoba menunjukkan ketulusanku, tetapi dia tetap menjauh. Apakah aku salah mencintainya? Tanyanya dengan mata penuh harap. Syekh Hasan tersenyum lembut, lalu berkata, "Yang mulia, cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan tentang memberi tanpa syarat. Jika Anda benar-benar mencintainya, Anda harus belajar untuk memahami dunianya. Mungkin dia bukan menolak Anda sebagai pribadi, tetapi merasa takut karena perbedaan dunia Anda berdua. Cobalah untuk mendekatinya tanpa membawa beban status atau kekuasaan. Tunjukkan padanya bahwa cinta Anda tidak terikat pada hal-hal itu." Kata-kata Syekh Hasan menggema di hati Sultan. Ia sadar bahwa selama ini, meski ia tulus mencintai Maya, ia tetap mendekatinya sebagai seorang sultan dengan kekuasaan, kemewahan, dan otoritas. Mungkin itu yang membuat Maya merasa tak nyaman. Sultan memutuskan untuk mengubah pendekatannya. "Aku akan mencoba memahami dunianya. Aku akan mendekatinya sebagai Abdul Rahman, bukan sebagai sultan," tekadnya. Keesokan harinya, Sultan mulai merancang rencananya. Ia memutuskan untuk menyamar sebagai seorang pekerja biasa dan bekerja di proyek yang sama dengan Maya. Dengan bantuan beberapa orang kepercayaannya, ia mengenakan pakaian sederhana dan memulai kehidupannya sebagai Abdul, seorang pria biasa yang ingin mencari pengalaman baru. Ia tahu bahwa menyembunyikan identitasnya sebagai sultan adalah langkah yang berisiko, tetapi ia percaya itu adalah satu-satunya cara untuk menunjukkan ketulusan hatinya. Ketika Maya melihat Abdul pertama kali, ia hampir tidak mengenalinya. Penampilannya yang sederhana dan sikap rendah hatinya membuatnya terlihat seperti pria biasa. Abdul memperkenalkan dirinya dengan ramah, mengatakan bahwa ia baru saja bergabung sebagai pekerja di proyek tersebut. Maya merasa heran dengan kehadiran pria itu, tetapi tidak curiga. Perlahan, mereka mulai berbicara, membahas hal-hal sederhana seperti pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Sultan merasa bahwa usahanya ini membuahkan hasil. Meski Maya masih menjaga jarak, ia tidak lagi terlihat segugup atau tertutup seperti saat mereka bertemu di istana. Namun, di balik keberhasilan kecil itu, Sultan menyadari bahwa perjalanan ini akan panjang. Ia harus terus bersabar, berusaha untuk memenangkan hati Maya dengan cara yang lebih tulus dan lebih manusiawi. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Sultan merasa hatinya sedikit lebih ringan. Ia tahu ia telah mengambil langkah pertama menuju cinta sejati. Tetapi, jauh di lubuk hatinya, Sultan tahu bahwa penyamarannya ini tidak akan bertahan selamanya. Akan ada saatnya kebenaran terungkap, dan ia hanya bisa berharap bahwa pada saat itu, Maya sudah melihat siapa dirinya sebenarnya, bukan sebagai sultan, tetapi sebagai pria yang benar-benar mencintainya. Hari-hari Sultan Abdul Rahman sebagai Abdul terasa berbeda dari kehidupannya di istana. Ia kini menjalani pekerjaan kasar di bawah terik matahari, bekerja bersama para pekerja lain, termasuk Maya. Ia terbiasa dengan kenyamanan dan kemewahan, namun semua itu ditinggalkannya demi mendekati perempuan yang telah membuatnya tergila-gila. Meski tubuhnya lelah dan tangannya mulai lecet karena pekerjaan fisik, Sultan merasa ada kebahagiaan baru yang tumbuh dalam hatinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar menjadi bagian dari kehidupan Maya. Maya, yang awalnya hanya menganggap Abdul sebagai rekan kerja biasa, mulai melihat ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Abdul selalu menawarkan bantuan dengan tulus, bahkan dalam hal-hal kecil. Ketika Maya kelelahan setelah mengangkat bahan bangunan yang berat,
Abdul diam-diam membawakan sebotol air untuknya. Ketika sebuah alat kerja rusak, ia memperbaikinya tanpa banyak bicara. "Kamu berbeda dari kebanyakan orang di sini," ujar Maya suatu hari, menatapnya dengan rasa ingin tahu. Abdul hanya tersenyum kecil. "Aku hanya ingin membantu. Aku tidak bisa melihat orang lain kesusahan tanpa berbuat apa-apa," jawabnya. Maya mulai merasa nyaman dengan kehadiran Abdul. Meski ia masih menjaga jarak, ia mulai berbagi cerita tentang hidupnya di Surabaya, tentang keluarganya yang menunggu kepulangannya, dan tentang perjuangannya bekerja di negeri orang. Abdul mendengarkan dengan penuh perhatian, menahan dirinya untuk tidak menunjukkan bahwa ia sudah tahu banyak tentang Maya. Namun, tidak semua orang di proyek itu menerima kehadiran Abdul dengan baik. Beberapa pekerja mencurigai pria itu. "Dia terlalu aneh untuk seorang pekerja biasa," bisik salah satu pekerja kepada yang lain. "Pakaian dan caranya berbicara terlalu halus. Dia bukan seperti kita." Desas-desus ini mulai menyebar, tetapi Abdul tidak peduli. Fokusnya hanya pada Maya dan usahanya untuk memenangkan hati perempuan itu. Suatu hari, hujan deras mengguyur kawasan proyek. Para pekerja berlarian mencari tempat berteduh, termasuk Maya. Namun, dalam tergesa-gesa, Maya terpeleset di atas genangan air berlumpur. Abdul yang berada di dekatnya segera berlari untuk membantunya. Dengan hati-hati, ia mengangkat Maya dan membawanya ke tempat yang aman. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan wajah cemas, meski tubuhnya sendiri basah kuyup oleh hujan. Maya menatapnya dengan mata yang penuh rasa terima kasih. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi kalau kamu tidak ada di sini," katanya dengan suara pelan. Abdul tersenyum, mengusap lumpur dari tangan Maya. "Kamu tidak perlu berterima kasih. Sudah tugasku untuk menjagamu." Kata-kata itu membuat Maya terdiam. Ada sesuatu dalam nada suara Abdul yang terasa begitu tulus, begitu meyakinkan. Sejak kejadian itu, hubungan mereka mulai berubah. Maya, yang biasanya berhati-hati dan menutup diri, mulai merasa bahwa ia bisa mempercayai Abdul. Ia melihat sisi lain dari pria itu, sisi yang penuh perhatian, sabar, dan selalu ada untuknya tanpa meminta apapun sebagai balasan. Abdul tidak pernah memaksanya untuk berbicara atau mendekatinya. Semua terjadi secara alami, dan Maya merasa nyaman untuk pertama kalinya sejak ia berada di negeri asing ini. Namun, di balik hubungan yang mulai terjalin, Sultan sadar bahwa waktu terus berjalan. Cepat atau lambat, ia harus mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya. Ketika itu terjadi, ia takut akan kehilangan kepercayaan yang dengan susah payah telah ia bangun. "Apa yang akan terjadi jika dia tahu aku adalah Sultan? Akankah dia membenciku karena menyembunyikan kebenaran?" pikir Abdul dengan cemas. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak akan menyerah untuk mendapatkan hati Maya, tidak peduli seberapa sulit rintangannya. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Maya dan Abdul semakin erat. Bagi Maya, Abdul adalah sosok yang penuh perhatian, rendah hati, dan selalu ada di saat ia membutuhkannya. Kehadiran Abdul membuat hidupnya di negeri asing terasa lebih ringan, meskipun ia belum sepenuhnya mengerti mengapa pria itu begitu peduli padanya. Namun, jauh di lubuk hatinya, Maya mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dari Abdul. Cara bicaranya, cara ia memperhatikan detail kecil, dan kebaikannya yang tak wajar untuk seorang pekerja biasa, semuanya memunculkan pertanyaan di benaknya. Suatu sore, Maya dan Abdul duduk di bawah pohon setelah selesai bekerja. Angin padang pasir bertiup pelan, membawa aroma debu dan ketenangan senja. "Abdul," kata Maya pelan, "kenapa kamu selalu ada untukku? Aku hanya pekerja biasa. Kamu bisa saja lebih peduli pada dirimu sendiri." Abdul terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Karena aku ingin. Kadang, Tuhan menempatkan seseorang dalam hidup kita untuk memberi arti, dan aku merasa itulah yang terjadi saat aku bertemu denganmu." Kata-kata itu membuat jantung Maya berdebar, tapi ia cepat-cepat mengalihkan pandangannya ke horizon. Namun, di tengah hubungan yang mulai tumbuh,
ketegangan di proyek meningkat. Salah satu pekerja, Omar, mulai curiga dengan Abdul. Ia merasa ada yang tidak wajar dari pria itu. Aku yakin dia bukan pekerja biasa. Kita harus mencari tahu siapa dia sebenarnya, kata Omar kepada beberapa pekerja lainnya. Ketika Abdul tidak ada, Omar diam-diam menggeledah barang-barangnya dan menemukan sesuatu yang mencengangkan, sebuah cincin emas dengan lambang kerajaan. Itu adalah kesalahan kecil yang dilakukan Abdul tanpa ia sadari. Omar langsung melaporkan temuannya kepada pengawas proyek, dan kabar itu menyebar dengan cepat di antara para pekerja. Keesokan harinya, saat Maya dan Abdul sedang bekerja bersama, beberapa orang mendekati mereka. "Kamu bukan Abdul, kan?" Omar menuduh dengan suara keras. "Kamu bukan pekerja biasa. Kamu siapa sebenarnya?" Maya menatap Abdul dengan mata penuh kebingungan. "Apa maksudnya, Abdul, apa ini benar?" tanyanya dengan suara gemetar. Abdul terdiam. Ia tahu ini adalah saat yang ia takutkan. Dengan napas berat, ia akhirnya berkata, "Maya, aku akan menjelaskan semuanya." Ia berdiri dan menatap semua orang di sekitarnya. "Nama asliku adalah Abdul Rahman. Aku adalah Sultan negeri ini." Ucapannya membuat semua orang terdiam. Maya memandangnya dengan wajah yang penuh keterkejutan dan kekecewaan. "Kamu berbohong padaku. Kamu menyamar selama ini," tanyanya dengan nada terluka. Sultan mencoba menjelaskan, "Aku tidak berniat membohongimu, Maya. Aku hanya ingin mendekatimu tanpa statusku sebagai Sultan menghalangi. Aku ingin kamu mengenalku sebagai seorang pria biasa, bukan sebagai penguasa. Aku tulus mencintaimu, Maya." Namun, Maya tidak bisa menerima itu dengan mudah. Baginya, kejujuran adalah segalanya, dan penyamaran Sultan adalah pengkhianatan terhadap kepercayaannya. Maya berdiri dengan wajah yang penuh luka. "Aku pikir kamu berbeda, Abdul, atau siapapun kamu. Tapi ternyata kamu sama saja, menggunakan kekuasaanmu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Aku tidak bisa menerima ini." Ia berlari pergi, meninggalkan Sultan yang terdiam di tempat. Mata Sultan berkaca-kaca, tapi ia tidak mencoba mengejarnya. Ia tahu Maya butuh waktu untuk mencerna semuanya. Malam itu, Sultan kembali ke istana dengan hati yang berat. Ia duduk di balkon, menatap bintang-bintang yang biasanya memberinya harapan, tapi kali ini hanya memperdalam rasa sakitnya. "Apa aku sudah kehilangan dia selamanya?" pikirnya. Di sisi lain, Maya menangis dalam kesendirian. Hatinya berperang antara rasa kecewa dan kerinduan yang tak ia sangkal. Di balik rasa marahnya, ia tahu bahwa Abdul, atau Sultan, telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Namun, luka yang ia rasakan terlalu dalam untuk segera disembuhkan. Setelah peristiwa pengungkapan identitasnya, Sultan Abdul Rahman merasa hidupnya seakan hampa. Ia kehilangan senyum Maya, kehilangan percakapan hangat mereka, dan kehilangan kesempatan untuk membuat Maya percaya padanya lagi. Hari-harinya di istana diisi dengan rasa penyesalan yang mendalam. Sultan menyadari bahwa keputusannya untuk menyamar, meskipun dilandasi niat baik, malah membuat Maya merasa dikhianati. "Bagaimana aku bisa memperbaiki semuanya?" gumamnya sambil menatap kosong ke taman istana. Sementara itu, Maya memutuskan untuk menjauh dari proyek tempat ia bekerja. Ia mengajukan pengunduran diri dan mencari pekerjaan lain di kota, berharap bisa melupakan kejadian itu. Namun, sekeras apapun ia mencoba, bayangan Abdul, atau Sultan Abdul Rahman, terus menghantui pikirannya. Ia teringat saat-saat sederhana bersama pria itu, senyuman kecil, perhatian tulus, dan pengorbanannya di tengah hujan. Di sisi lain, luka karena merasa dibohongi terus menghantam hatinya, membuatnya ragu apakah ia bisa memaafkannya. Sultan, yang mengetahui kepergian Maya, merasa semakin tertekan. Ia mencoba mencari tahu keberadaan Maya melalui orang-orang kepercayaannya. Ketika akhirnya ia mengetahui tempat tinggal baru Maya, ia memutuskan untuk mengunjungi rumahnya. Namun, Sultan tidak datang sebagai seorang penguasa dengan iring-iringan mewah.
Ia datang sendirian, mengenakan pakaian sederhana seperti dulu, membawa satu buket bunga mawar putih sebagai simbol permintaan maaf. Maya, yang terkejut melihat kehadirannya, awalnya enggan membuka pintu. Tapi Sultan memohon, "Maya, tolong dengarkan aku sekali saja. Aku hanya ingin berbicara, lalu aku akan pergi jika kamu menginginkannya." Dengan hati yang masih berat, Maya akhirnya mengizinkannya masuk. Sultan duduk di kursi sederhana, jauh dari kemegahan istananya. "Aku tahu aku salah," katanya pelan. "Aku tidak seharusnya menyembunyikan siapa diriku. Tapi percayalah, aku melakukannya bukan untuk mempermainkanmu. Aku hanya ingin kamu melihatku sebagai pria biasa, bukan sebagai sultan." Maya mendengarkan dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Tapi kamu tidak jujur, Abdul. Aku merasa dikhianati. Aku mempercayaimu, dan kamu menghancurkan kepercayaan itu," balasnya dengan suara bergetar. Sultan menundukkan kepalanya. "Aku tahu, Maya. Dan aku tidak akan meminta maaf hanya dengan kata-kata. Aku ingin membuktikan padamu bahwa aku tulus. Aku akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kembali kepercayaanmu." Melihat ketulusan di mata Sultan, hati Maya sedikit melunak, meski ia masih belum bisa sepenuhnya percaya. "Bukti itu tidak akan mudah, Abdul," ucapnya. "Kepercayaan tidak bisa diperbaiki dalam sehari. Aku butuh waktu." Sultan mengangguk. "Aku akan memberimu waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Tapi aku mohon, jangan memintaku untuk menyerah. Aku akan terus berusaha, Maya. Karena aku mencintaimu lebih dari apapun." Setelah pertemuan itu, Sultan memulai langkah-langkah kecil untuk memperbaiki hubungan mereka. Ia sering mengirimkan makanan sederhana ke rumah Maya, ditemani surat-surat pendek yang penuh dengan doa dan harapan. Ia tidak pernah memaksa Maya untuk bertemu, hanya menunjukkan bahwa ia ada di sana, menunggunya. Maya membaca surat-surat itu dengan perasaan campur aduk. Di balik kemarahannya, ia mulai melihat perjuangan tulus Sultan untuk mendapatkan hatinya kembali. Namun, Maya tahu, sebelum ia bisa menerima Sultan kembali dalam hidupnya, ia harus menjawab pertanyaan besar di hatinya, apakah ia bisa hidup berdampingan dengan seorang sultan? Apakah cinta mereka cukup kuat untuk mengatasi perbedaan dunia yang begitu besar? Dalam keheningan malam, Maya menatap langit yang dipenuhi bintang, bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku berani membuka hati lagi untuknya? Jawaban itu masih tersembunyi, menunggu waktu untuk terungkap. Waktu terus berjalan, tetapi hubungan Maya dan Sultan Abdul Rahman masih terombang-ambing dalam ketidakpastian. Maya mulai melihat ketulusan di balik tindakan Sultan, namun hatinya belum sepenuhnya sembuh dari luka pengkhianatan. Di sisi lain, Sultan tidak pernah menyerah. Ia mengirimkan surat-surat penuh harapan dan hadiah kecil yang selalu mengingatkan Maya pada kehidupannya di Surabaya, seperti makanan khas atau kain batik yang ia dapatkan dari seorang pedagang lokal. Setiap kiriman membawa pesan yang lembut, seolah Sultan berusaha memahami dunianya lebih dalam. Namun, di tengah usaha Sultan untuk memperbaiki keadaan, tekanan dari lingkungannya mulai muncul. Dewan Penasihat Istana mendengar tentang perasaan Sultan terhadap Maya. Mereka menganggap hubungan itu sebagai ancaman bagi citra dan tradisi kerajaan. Suatu hari, Syekh Hasan dipanggil untuk berbicara dengan Sultan. "Yang mulia," ujar Syekh Hasan dengan nada bijak, "hati Anda mulia, tetapi keputusan Anda mencintai seorang perempuan dari luar kerajaan dapat membawa banyak tantangan. Apakah Anda siap untuk menghadapi penolakan dari rakyat dan keluarga Anda sendiri?" Sultan menatap Syekh Hasan dengan tegas. "Aku sudah memikirkannya, Syekh. Cinta ini bukan pilihan, tetapi sebuah takdir. Jika takdir menginginkan aku menghadapi cobaan demi Maya, maka aku siap menghadapinya. Namun, aku hanya ingin kejujuran dan cintanya sebagai balasan." Kata-katanya penuh keyakinan, tetapi di dalam hati, ia tidak bisa mengabaikan rasa takut bahwa apa yang ia lakukan mungkin tidak cukup untuk memenangkan hati Maya. Sementara itu, Maya menghadapi tekanan yang sama dari lingkungan barunya.
Beberapa orang mulai bergosip tentang hubungannya dengan Sultan setelah kabar penyamarannya tersebar. Beberapa pekerja lama yang mengenalnya mulai mempertanyakan posisinya. Apa dia berpikir bisa menjadi bagian dari kehidupan Sultan? Itu tidak mungkin, gumam mereka. Maya merasa terisolasi, dan tekanan ini membuatnya ragu untuk melanjutkan hubungannya dengan Sultan. Suatu malam, Maya akhirnya memutuskan untuk menulis surat kepada Sultan. Dalam surat itu, ia menumpahkan semua perasaannya. Abdul, aku tidak tahu apakah aku bisa menjadi bagian dari duniamu. Dunia kita terlalu berbeda. Meskipun aku menghargai semua yang kamu lakukan, aku masih takut pada apa yang akan terjadi jika aku melangkah lebih jauh bersamamu. Aku butuh waktu, lebih banyak waktu untuk memahami ini semua. Surat itu dikirimkan ke istana, dan Sultan membacanya dengan hati yang berat. Maya berpikir bahwa suratnya akan membuat Sultan mundur, tetapi keesokan harinya, Sultan kembali mengunjungi rumahnya. Ia tidak membawa bunga atau hadiah, hanya membawa dirinya sendiri. Maya, katanya pelan, aku membaca suratmu. Aku tidak akan memaksamu untuk menerima duniaku, tetapi izinkan aku untuk mengenal duniamu lebih dalam. Izinkan aku berjalan di sampingmu, tidak sebagai sultan, tetapi sebagai seorang pria yang mencintaimu. Maya menatapnya dalam diam. Ia melihat mata sultan yang lelah tetapi penuh tekad. Ia tahu bahwa pria di depannya bukan hanya seorang penguasa, tetapi seseorang yang rela meninggalkan kenyamanannya demi cinta. Abdul, katanya dengan suara bergetar, aku tidak tahu bagaimana akhirnya ini akan berjalan. Tapi jika kamu siap menghadapi semua risiko, aku juga akan mencoba. Hanya saja, aku tidak bisa menjanjikan lebih dari itu. Kata-kata Maya memberikan secercah harapan bagi Sultan. Ia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari perjalanan baru yang penuh dengan tantangan. Malam itu, mereka berbicara lebih lama dari sebelumnya, berbagi cerita, tawa, dan air mata. Di balik semua perbedaan dan ketakutan mereka, benih cinta mulai tumbuh kembali, meski masih rapuh. Kini, langkah mereka akan diuji oleh dunia yang tidak selalu menerima cinta yang berbeda. Keputusan Maya untuk memberi kesempatan kedua pada Sultan Abdul Rahman membawa angin segar dalam hidup mereka. Namun, meski hubungan mereka mulai membaik, ujian baru datang tanpa terduga. Dewan Penasihat Istana, yang sebelumnya diam, kini menekan Sultan dengan lebih keras. Mereka mengingatkan bahwa kekuasaan dan keturunan Sultan harus dijaga, dan seorang wanita dari luar kerajaan, apalagi seorang buruh migran, tidak layak menjadi bagian dari dinasti mereka. Bahkan ada desakan agar Sultan segera mencari pasangan dari kalangan bangsawan yang lebih sesuai dengan statusnya. Sultan Abdul Rahman merasa terjepit di antara cintanya kepada Maya dan tanggung jawabnya sebagai sultan. Ia harus memilih antara mempertahankan kedudukannya atau memperjuangkan cintanya. Namun, ia tak bisa membiarkan takdir membawanya menjauh dari Maya. Ia memutuskan untuk berbicara dengan dewan dan menunjukkan bahwa pilihannya bukanlah keputusan yang terburu-buru. Aku tahu kalian khawatir tentang masa depan kerajaan, katanya kepada dewan. Tapi apa yang lebih penting dari itu? Kebahagiaan rakyat dan masa depan mereka, atau kekuasaan yang hanya didasarkan pada status semata? Di sisi lain, Maya mulai merasakan beban yang lebih berat di pundaknya. Setiap kali ia berjalan di pasar atau bertemu dengan orang-orang dari masa lalunya, bisikan tentang hubungan mereka selalu mengiringinya. Dia bukan orang sepertimu, kata seorang teman lamanya dengan nada merendahkan. Kamu tidak akan pernah bisa masuk ke dunia itu. Apa yang kamu pikirkan? Maya merasa hatinya dihimpit rasa cemas dan bingung. Ia mencintai Abdul, tetapi ia takut jika cintanya hanya akan membawa kehancuran. Maya pun mengunjungi tempat yang dulu sering ia kunjungi di Surabaya, tempat ia menemukan ketenangan dan rasa aman. Ia duduk di tepi pantai, merasakan angin laut yang membawa kenangan tentang rumahnya. Di sanalah ia berusaha menemukan jawaban dari hatinya. Apakah aku siap untuk hidup dalam dunia yang sangat berbeda dari yang kubangun selama ini?
pikirnya. Hatinya bimbang, antara rasa takut dan cinta yang semakin mendalam. Sultan, yang mendengar kabar tentang keraguan Maya, merasa tak berdaya. Ia memutuskan untuk mengunjungi Maya lagi, kali ini dengan membawa niat untuk menyelesaikan semua keraguannya. "Maya," katanya dengan penuh kelembutan, "aku tahu ini tidak mudah bagimu. Aku tahu dunia kita berbeda, tapi izinkan aku menunjukkan padamu bahwa aku akan berjuang demi kita. Aku bukan hanya sultan, aku juga seorang pria yang mencintaimu dengan segenap hati." Maya menatap sultan dengan mata yang penuh perasaan. "Abdul," jawabnya dengan suara yang hampir tak terdengar, "aku juga mencintaimu. Tapi cinta kita bukan hanya tentang kita berdua. Itu tentang banyak hal, tentang masa depan kita, tentang orang-orang yang mungkin tidak akan mengerti pilihan kita, tentang dunia yang akan selalu menilai kita berbeda." Malam itu, di bawah sinar bulan yang samar, Sultan dan Maya duduk berdua di atas pasir. Mereka berbicara tentang segala sesuatu, tentang apa yang mereka impikan, tentang rasa takut dan harapan yang mereka simpan. Meskipun jalan yang mereka tempuh penuh dengan tantangan, mereka tahu satu hal, cinta mereka adalah sesuatu yang layak diperjuangkan. Namun, saat keduanya memandang bintang-bintang di langit, mereka tahu bahwa mereka harus siap untuk menghadapi ujian terbesar dalam hidup mereka. Apakah mereka akan cukup kuat untuk menghadapinya bersama? Dengan keteguhan dalam hati, Sultan akhirnya berkata, "Apapun yang terjadi, Maya, aku ingin kamu tahu satu hal. Aku akan selalu memilihmu. Tidak peduli apa yang harus aku tinggalkan, apa yang harus aku pertaruhkan. Kamu adalah bagian dari hidupku yang tak akan pernah aku lepaskan." Maya menatapnya dengan air mata yang tak bisa ia tahan lagi. "Aku juga memilihmu, Abdul. Tapi kita akan menghadapi semuanya bersama-sama, tidak ada yang terpisah." Dan dengan itu, mereka memutuskan untuk melangkah bersama, meski jalan yang mereka pilih penuh dengan ketidakpastian.